pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian perumusan terhadap sekutu. Sebelumnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Berita gancangan Jepang ini pun terdengar oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir pun memberitahukan kepada teman-temannya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan dari Jepang? Belum, Bu. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki dan Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tidak punya wewenang terhadap negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairil Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Soekarno berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Jadi sekarang negara kita paham bahwa benar. Dengan demikian, saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan itu. Benar sekali. Kalau begitu, kita bagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan masalah ini. Saya dan Darwis akan memberitahukan anggota pemuda lain untuk memerintahkan mereka mengambil kekuasaan Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan sekarang. Ini batang leherku, seret aku ke pojok dan potong leherku malam ini juga. Tidak perlu menunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah dari sekutu. Tidak ada yang menguasai negara ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita karena penjajahan. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi negara Belanda yang hendak menguasai negara kita. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, jika Anda sudah mampu menopang negara sendiri, lalu mengapa kalian datang kemari menghadap kepada Soekarno dan meminta memproklamirkan kemerdekaan ini? Apa kita perlu menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa memproklamirkan sendiri, Bu. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sudah kalah dari perang sucinya. Baik, kekuatan segelintir ini belum mampu mengalahkan Jepang. Bagaimana kita memproklamasikan negara kita? Bagaimana kita berdiri di atas kaki kita sendiri? Coba perlihatkan padaku perhitunganmu itu. Semakin cepat kita memproklamasikan, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Inilah saat yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno membicarakan permasalahan tersebut. Silahkan duduk. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Tak perlu mempersiapkannya dengan matang. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa kembali di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan kembali dalam bidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pikiran mereka belum terlalu matang. Harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nantinya semuanya berantakan. Baiklah, kalau begitu kita sudah mencapai kesepakatan. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Mereka pun mendatangi kediaman Soekarno dan Muhammad Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Kami bermaksud untuk membawa Anda ikut kami ke tempat pengasingan. Hah?
tempat pengasingan. Apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kepentingan apa saudara datang kemari? Kami ingin membawa Anda ikut kami ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami ingin membawa Anda ke tempat pengasingan untuk diamankan agar terhindar dari ancaman bentrokan antara Jepang dan rakyat. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati serta anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Ada apa ini, Pak? Tidak ada apa-apa, tapi kita hanya akan diamankan untuk terhindar dari bentrok. Sudahlah, tidak perlu khawatir. Kalau begitu, cepatlah beritahu anak-anak agar kita cepat berangkat. Baiklah, Pak. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Bung, apakah kau tahu di mana Soekarno dan Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, nak. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika ke Jakarta dan aku akan menjamin kemerdekaan Jepang. Bukan kau bersumpah begitu? Kau bisa percaya kepadaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Dengklok. Sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan ini akan kita bicarakan di sidang PPK nanti? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan untuk Jepang. Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang untuk memproklamasikan negara kita. Tapi bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya jadi manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji manis itu atas nama rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri? Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Sio dan Kosanggih membawa Soekarno dan Muhammad Hatta jauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Saya mengerti mengenai perhitungan Anda berdua masalah proklamasi ini. Tapi memang kita belum mempertimbangkannya semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan yang mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukan semua ini? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha dapat menemukan jalan keluarnya. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahapan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Setelah tibanya golongan tua di Rengas Dengklok, mereka pun berunding dan selesailah peristiwa Rengas Dengklok. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta. Mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana kita membicarakan tentang proklamasi untuk melaksanakan kemerdekaan ini? Untuk sekarang, kita membutuhkan tempat untuk membahasnya. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksmana Maeda. Ada apa ini, Bung? Maaf mengganggu, kami membutuhkan tempat untuk membicarakan kemerdekaan untuk esok hari. Kalau begitu, masuklah. Silahkan gunakan ruangan apapun yang ingin kalian gunakan. Saya itu bekerja untuk kalian. Terima kasih, Pak Perwira. Tapi saya ingin istirahat dulu. Perumusan proklamasi di rumah Laksamana Maeda pun 2, segera 3. dilakukan. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI itu adalah lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Saya setuju. Bagaimana, Bu? Adakah di antara kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini, seperti Amerika, ketika menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita tidak boleh menirunya. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bu?
Menurut saya, karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, bagaimana jika atas nama Indonesia saja? Saya setuju, dan saya punya usul. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh Anda, Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia? Bagaimana? Saya setuju. Bagaimana para hadirin? Saya setuju. Saya setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Bung, tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jaga teks itu baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik mengetik teks proklamasi tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Enggak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apa Bapak sudah merencanakan proklamasi besok akan berlangsung? Tentu saja, besok kita akan proklamasi diiringi lagu Indonesia Raya buatan Bung Soekarno. Tapi bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Kalau begitu, Ibu saja yang menjahitkan benderanya. Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya berwarna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Oh iya, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita namakan Sang Merah Putih? Ide yang bagus, karena Sang Merah Putih adalah Sang Saka. Ya, baiklah. Baiknya Bapak bersiap-siap sekarang untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Proklamasi siap dibacakan, bendera pun selesai dijahit dan siap dikibarkan. Sri Murti, tolong kibarkan bendera putih ini sebagai tanda awal kemerdekaan. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkannya. Hai Latif, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan pertama kalinya untuk mengibarkan dalam sejarah Indonesia. Siap, saya dan Suhu tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi pun dibacakan. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!